Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Namaku Rina. Aku hanya anak dari seorang penjual kopi keliling. Setiap pagi, ibu mengisi termos besar dengan kopi hitam pekat yang harum. Dengan langkah pelan, ibu memikul termos itu sambil menuntun sepeda tua kami yang sudah reyot. Aku selalu menunggu di rumah kecil kami yang terbuat dari kayu tua yang rapuh. Di dalam rumah itu, hanya ada sebuah ruangan dengan sedikit furnitur yang tersisa, dan hanya ada aku dan ibu yang menghuninya. Ayah sudah lama pergi, tak ada kabar, dan ibu tak pernah menceritakan kemana dia pergi. Setiap pagi, aku membantu ibu mempersiapkan dagangannya. Ibu selalu tersenyum meski di matanya tergambar keletihan yang luar biasa. Ibu berkata, "Jangan pernah merasa malu menjadi anak penjajah kopi, Nak. Hidup ini akan memberi kita banyak pelajaran." Tapi, aku selalu merasa berbeda. Di sekolah, anak-anak lain selalu datang dengan seragam rapi dan tas yang baru, sementara aku hanya mengenakan seragam yang sudah usang. Aku merasa dunia selalu memandang rendah kami. Namun, yang lebih menyakitkan bagiku adalah ketika mereka menertawakan ibu. Setiap kali ibu melewati jalan-jalan perumahan, tetangga-tetangga sering mencibir. "Itu Ibu Sirina, penjual kopi. Anak yang malang, hidup dari jualan kopi saja." Rasanya seperti ada pisau yang menusuk hatiku, mendengar kata-kata itu. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Ibu selalu bilang, "Jangan dengarkan mereka, Nak. Kita hidup dengan cara kita, dan itu lebih mulia dari mereka yang hanya tahu menghakimi." Tetapi, semakin lama aku semakin merasa kecil di dunia ini. Ketika teman-teman membicarakan tentang liburan ke luar negeri, atau hadiah ulang tahun yang mewah, aku hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit yang tak bisa terucapkan. Ibu selalu bilang, "Kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya kebahagiaan." Tapi aku merasa kebahagiaan itu semakin sulit didapatkan. Suatu sore yang mendung, aku pulang lebih awal dari sekolah. Langkah kakiku terasa berat saat melintasi jalan setapak yang berlumpur. Hati ini sudah terlalu lelah menahan beban. Pikiranku terus berputar tentang hari-hari yang penuh dengan rasa malu dan cemoohan. Teman-teman sering bertanya kenapa aku tidak bisa mengajak mereka bermain atau merayakan ulang tahun seperti mereka. Aku hanya bisa memberikan alasan yang terdengar klise. "Maaf, aku sibuk." Padahal, aku tidak punya uang untuk melakukan itu. Saat sampai di rumah, aku melihat ibu sedang duduk di teras, memegangi cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya tampak lelah, seperti ada banyak hal yang dipendam dalam hatinya. Aku duduk di sampingnya tanpa berkata-kata, hanya mendengarkan suara angin yang berhembus melalui celah-celah dinding rumah kami. Tiba-tiba, ibu membuka mulutnya dengan suara pelan. "Rina, ibu tahu kamu capek. Ibu juga lelah, Nak. Tapi percayalah, setiap tetes keringat ibu, setiap langkah berat yang ibu jalani, semua itu untukmu, untuk masa depanmu." Aku hanya diam. Hatiku semakin sesak mendengar kata-kata itu. Di luar, hujan mulai turun. Aku teringat, ibu sering berkata bahwa hujan adalah berkah, bahwa hujan membawa kehidupan, meski terkadang ia datang dengan deras dan membuat tanah menjadi becek. Namun, bagiku, hujan itu kini terasa seperti simbol dari segala kesedihan yang semakin menggulung hari-hariku. Aku ingin berkata pada ibu bahwa aku ingin hidup yang lebih baik, jauh dari cemoohan dan rasa malu. Tapi, aku tak punya kata-kata yang cukup kuat untuk mengungkapkannya. Ibu kemudian menggenggam tanganku, dan aku bisa merasakan kehangatan yang luar biasa. "Jangan pernah merasa kecil, Nak. Kita mungkin tidak punya banyak harta, tapi kita punya hati yang kuat, dan itu adalah modal utama untuk terus bertahan hidup. Jangan pernah malu dengan siapa kita, karena kita tak pernah tahu jalan hidup akan membawa kita kemana." Aku menatap ibu dengan mata yang berkaca-kaca. Aku ingin menjadi anak yang membanggakan ibu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Seiring hujan yang semakin deras, aku merasa ada sesuatu yang meledak dalam diriku. Sebuah perasaan yang telah lama terpendam,
Perasaan kesedihan yang tak bisa lagi aku tahan. Akhirnya, tanpa bisa menahan diri, aku menangis di pelukan ibu. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba untuk mengendalikan perasaan yang terus menghantui. Setiap kali aku bangun di pagi hari, ibu sudah pergi dengan sepeda tuanya untuk menjual kopi. Aku selalu berusaha membantunya, meski terkadang keletihan menyelimutiku. Meskipun hidup kami penuh dengan keterbatasan, ibu selalu memastikan aku mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah harta yang tak bisa diambil orang lain. Katanya suatu hari saat aku bertanya mengapa ia begitu keras berusaha agar aku bisa sekolah. Suatu hari, saat aku sedang pulang dari sekolah, aku melihat ibu duduk di bawah pohon besar dekat warung kopi. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Di dekatnya, ada beberapa orang yang sedang mengeluh tentang harga kopi yang semakin mahal. Ibu tampak tidak mengeluh, tetapi aku bisa melihat di matanya ada kelelahan yang semakin dalam. Aku menghampiri ibu, dan tanpa berkata-kata, aku mengangkat termos besar yang ada di sampingnya, menggantikan tempat ibu duduk di warung itu. Tangan ibu sedikit gemetar saat ia menyerahkan sisa kopi yang tersisa padaku. Tanpa disadari, ada sebuah rasa bangga dalam hatiku. Aku tahu, ibu ingin aku belajar untuk mandiri, dan sekarang aku mulai merasakannya. Bahwa menjadi lebih kuat bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berani menghadapi tantangan yang datang. Saat sore mulai merunduk, aku melihat beberapa pelanggan yang sudah membeli kopi dari ibu. Ada seorang pria tua yang tampaknya tak mampu berjalan jauh, namun datang ke warung ibu setiap hari. Ibu selalu melayaninya dengan senyum, meski tubuhnya lelah. Aku tersentuh melihat hubungan yang ibu bangun dengan orang-orang di sekitar. Ibu tak pernah mengeluh. Ia hanya memberikan yang terbaik, bahkan jika itu hanya secangkir kopi hangat. Di malam hari, saat kami kembali ke rumah, ibu mengajakku duduk di dekat api unggun kecil yang ia buat. Tanpa banyak bicara, ibu menatapku dengan penuh cinta. Rina, ibu tahu kamu mulai lelah, tapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat dengan impianmu. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih penuh keraguan. Aku tahu ibu berusaha sekuat tenaga, tetapi aku juga takut. Apa aku cukup kuat untuk mengejar impian yang semakin jauh dari jangkauanku? Namun, satu hal yang pasti, aku tak ingin mengecewakan ibu. Aku ingin suatu hari nanti membalas semua pengorbanannya, memberikan kebahagiaan yang ia layak dapatkan. Meski hidup kami bukanlah cerita yang indah. Tapi, saat itu, di bawah langit malam yang penuh bintang, aku merasakan secercah harapan. Mungkin, hanya mungkin, kami bisa melewati semua ini bersama-sama. Waktu berlalu dengan cepat, dan aku semakin sering merasa bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar kita mampu memberi. Di tengah keterbatasan, ibu selalu mengajarkan aku untuk memberi yang terbaik dari apa yang ada. Setiap tetes keringat yang ia curahkan dalam setiap langkahnya mengajarkan aku bahwa kerja keras tak pernah sia-sia. Setiap senyum yang ia berikan, meski tubuhnya letih, adalah bentuk kasih sayang yang tak terukur. Namun, beban yang kami hadapi tak selalu mudah untuk dijalani. Ada banyak malam yang aku terjaga, memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku ingin melanjutkan sekolah, mengejar impian yang kadang terasa sangat jauh. Tapi, bagaimana mungkin? Kami hanya punya cukup uang untuk hidup sehari-hari, tidak lebih. Dan setiap kali ibu mengingatkanku untuk terus berusaha, hatiku terasa berat. Aku takut gagal, takut mengecewakan ibu yang sudah berkorban begitu banyak. Suatu hari, saat aku sedang di sekolah, ada pengumuman tentang beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi, beasiswa yang bisa membuka jalan menuju pendidikan yang lebih baik. Aku tahu, ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Namun, untuk mendapatkan beasiswa itu, aku harus membuktikan kemampuan aku di bidang akademik, sesuatu yang selalu aku perjuangkan meski tak pernah mudah. Hari-hari menjadi semakin penuh dengan pelajaran tambahan, belajar lebih keras dari sebelumnya. Aku merasa semakin jauh dari kehidupan yang biasa aku jalani, tetapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ibu selalu mendukungku,
meski ia tak pernah mengungkapkan rasa cemasnya. Setiap kali aku pulang dan merasa lelah, ia akan selalu mengingatkan aku untuk tetap percaya pada diriku sendiri. "Kamu bisa, Nak. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira," kata ibu dengan suara lembut yang selalu memberi kekuatan. Hari demi hari, aku merasa lebih dekat dengan impian itu. Aku belajar dengan tekun, mengejar kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam hidup. Dan meskipun kadang aku merasa ragu, aku selalu ingat ibu. Betapa ibu berjuang tanpa lelah, hanya untuk memastikan aku bisa meraih masa depan yang lebih baik. Ketika hari pengumuman beasiswa tiba, hatiku berdebar. Semua doa dan harapan ibu dan aku terkumpul dalam satu detik yang penuh ketegangan. Ketika akhirnya aku menerima surat itu, hatiku meledak dengan kebahagiaan yang tak bisa kuungkapkan. Aku mendapatkan beasiswa. Aku berlari pulang, membawa surat itu. Ibu sedang duduk di kursi kayu depan rumah, seperti biasa, dengan senyum yang selalu membuatku merasa aman. Aku menunjukkannya pada ibu, dan air mata ibu mengalir. Tidak ada kata-kata, hanya pelukan hangat yang membuat seluruh tubuhku terasa ringan. "Ini bukan hanya untuk kamu, Nak," kata ibu sambil menahan tangis. "Ini adalah hasil dari semua usaha kita bersama. Ibu bangga padamu." Akhirnya, aku tahu satu hal yang pasti, meskipun aku hanya anak seorang penjual kopi, aku memiliki hati yang besar. Dan dengan hati yang besar itu, aku akan mengejar impian, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ibu yang telah memberiku segala cinta dan pengorbanan. Kami berdua telah melalui banyak hal bersama, dan aku yakin, perjalanan ini baru saja dimulai.